Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di YouTube channel Dikdas Baru. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Ini merupakan video pertama dari YouTube channel Dikdas Baru. YouTube channel Dikdas Baru adalah YouTube channel bidang pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan belangko ijazah SD dan SMP tahun ajaran 2019-2020. Ayo kita simak. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian belangko ijazah SD tahun pelajaran 2019-2020. Pada belangko ijazah ini merupakan belangko ijazah kurikulum 2013, yang mana saya akan menjelaskan dari nama sekolah, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama sekolahnya apa, misalnya Kepala Sekolah SD Impres Baru 1. Kemudian dilanjutkan dengan nomor pokok sekolah nasional, yang kemudian kabupatennya apa, misalnya Kabupaten Baru. Kemudian Provinsi Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan dengan nama pemilik ijazah yang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Kemudian ada tempat dan tanggal lahir, yaitu misalnya Baru 17 Desember 2007. Kemudian nama orang tua wali, kemudian nomor induk siswa, ada nomor induk siswa nasional, maaf. Kemudian setelah itu di bawahnya itu ada tanggal penetapan kelulusan, yaitu semua serentak di seluruh Indonesia itu baru. Misalnya kalau baru itu tanggal 15 Juni 2020. Kemudian disertakan dengan nama kepala sekolah, NIP-nya, kemudian foto, tanda tangan, dan stempel. Nah, selanjutnya kita pindah di bagian belakang belangko ijazah SD, yang mana di bagian belakang ini ada nama, seperti yang telah dijelaskan bahwa namanya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ada nomor induk siswa nasional dan kolom-kolom nilai. Misalnya nilainya saya isi seperti ini. Nah, di nilai bahasa Indonesia, misalnya siswa tersebut mendapat nilai 88,4, maka nilainya akan dibulatkan menjadi 88. Misalnya matematika nilainya 82,5, maka nilainya akan dibulatkan menjadi 83. Dan jika nilai ilmu pengetahuan alamnya 84,6, maka nilainya akan menjadi 85. Begitu seterusnya. Kemudian nilai rata-ratanya didapat dari jumlah mapel dibagi 9, ya. Kemudian di bagian belakang juga ada tanggal penetapan kelulusan, yaitu tanggal 15 Juni 2020. Kemudian dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel. Nah, kita beralih ke jenjang SMP, yang mana pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penulisan belangko ijazah SMP dengan kurikulum
2006 atau KTSP. Seperti halnya dengan SD. Jadi yang pertama itu yang bertanda tangan di bawah ini kepala, misalnya kepala sekolah menengah pertama negeri 1 baru dengan NPSN sekian, kemudian kabupaten kotanya yaitu misalnya Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, dan jangan lupa penulisan nama harus menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat dan tanggal lahir, nama orang tua wali, nomor induk nasional, nomor induk siswa nasional, kemudian tanggal penetapan kelulusan yaitu tanggal 5 Juni. Jadi baru 5 Juni 2020. Dengan menyertakan foto, dibubui tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel. Sekira seperti itu. Kemudian kita berlanjut di bagian belakang. Belangko ijazah SMP masih dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, di bagian belakang belangko itu ada nama siswa, misalnya Muhammad Wail Zuhdi Abdullah. Saya ingatkan sekali lagi bahwa penulisan nama pada ijazah itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional. Kemudian di bagian bawah itu ada kolom nilai. Jadi misalnya di kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Jika siswa tersebut mendapatkan nilai 84,4, maka nilainya akan dibulatkan menjadi 84. Yang kedua yaitu di nilai pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jika siswa tersebut mendapatkan nilai 82,5, maka nilainya akan dibulatkan menjadi 83. Di nilai bahasa Indonesia sendiri, jika siswa tersebut mendapatkan nilai 82,6, akan dibulatkan menjadi 83. Nah, di nilai rata-rata sendiri bahwa nilainya akan dijumlah keseluruhan kemudian dibagi dengan 11 mata pelajaran dan hasilnya 82,7 seperti di contoh. Dan tentunya akan ada tanggal penetapannya, tanggal penetapan kelulusan ijazah, kemudian nama kepala sekolah, jangan lupa dibubui tanda tangan dan juga stempel. Sekian dari penulisan belangko ijazah dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Nah, selanjutnya kita beralih ke penulisan belangko ijazah SMP dengan kurikulum 2013. Di sini saya lihat sama halnya dengan belangko ijazah dengan kurikulum 2006, kurang lebih sama sih formatnya. Yang membedakan cuma nomor serinya itu kalau di KTSP itu ada bertuliskan 06, kalau di sini jelas tertulis 13. Jadi ia menandakan bahwa ijazah tersebut merupakan ijazah dengan kurikulum 2013. Nah, di bagian depan sendiri juga ada tulisan yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baru, misalnya tulis sekolahnya seperti itu. Kemudian NPSN-nya, kabupatennya, Kabupaten Baru,
Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama siswa. Misalnya Muhammad Wail Suhdi Abdullah. Jadi ingat, tulisannya harus kapital. Kemudian tempat dan tanggal lahirnya, nama orang tua wali, nomor induk siswa, nomor induk siswa nasional, dan tanggal penetapan kelulusannya itu pada tanggal 5 Juni 2020. Kemudian ada foto, dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan juga stempel. Ya. Nah, lanjut di penulisan belangko ijazah SMP dengan kurikulum 2013. Yang di bagian belakangnya itu tentu saja kembali lagi ada nama, kemudian tempat dan tanggal lahir, nomor induk siswa nasionalnya, kemudian ada kolom nilai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di belangko ijazah 2006, di sini juga sama. Jika siswa tersebut mendapatkan nilai, misalnya mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan nilai 84,4, maka di ijazah dibulatkan dan ditulis menjadi 84. Kemudian jika mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya mendapat nilai 82,5, maka nilainya akan dibulatkan menjadi 83. Dan jika mata pelajaran bahasa Indonesia mendapatkan nilai 82,6, maka nilai yang akan ditulis dibulatkan menjadi 83. Nah, nilai rata-ratanya juga ditulis 2 angka di belakang koma, jadi dijumlah dulu, kemudian berapa mata pelajarannya, kemudian dijumlah, hasilnya seperti ini, 82,27. Jadi 2 angka di belakang koma kalau kita menulis nilai rata-rata. Kemudian ada tanggal penetapan kelulusan, yaitu tanggal 5 Juni 2020, nama kepala sekolah, dan jangan lupa tanda tangan dan stempel. Perlu saya jelaskan bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tentang penulisan ijazah tahun 2020, bahwa jika tidak terdapat kepala sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka ijazah dapat ditandatangani oleh pelaksana tugas atau PLT dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tingkat provinsi atau kabupaten kota yang berwenang untuk mengangkat kepala sekolah. Dan yang kedua itu poin B, penandatanganan ijazah dan SHUN sebagaimana dimaksud tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan, seperti itu. Nah, telah kita saksikan tadi video tentang tata cara penulisan belangko ijazah SD dan SMP tahun ajaran 2019-2020. Saya berharap video ini dapat menjadi panduan kepada teman-teman dan rekan-rekan guru yang pada saat ini tengah menuliskan belangko ijazah untuk anak didiknya. Kritik dan saran yang sangat membangun untuk perkembangan video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis komen di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.